Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahu azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah keadaan dirinya sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah Masjid Raya Ahmad Khatib Al-Minangkawawi, Provinsi Sumatera Barat, rahimakumullah. Mari kita mensyukuri segala nikmat yang telah dicurahkan Allah kepada kita, termasuk pada zuhur ini kita dapat menunaikan salat zuhur di masjid kebanggaan kita ini. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita lakukan, baik ibadah maqdoh maupun ghairu maqdoh, itu dapat mengantarkan kita kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan zuhur ini, tausiah kita dasari dari ayat yang kita bacakan tadi. Nanti kita juga akan tambah dengan ayat yang lain, terutama surat At-Taubah ayat 20 yang ada kaitannya dengan ayat yang kita bacakan tadi. Pertama adalah persoalan perubahan di dalam hidup kita. Umat Islam itu adalah umat yang dinamis, bukanlah umat yang statis. Umat Islam itu umat yang proaktif untuk melakukan agenda-agenda kegiatan, program-program di dalam kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Nah, dalam ayat ini Allah menginginkan perubahan itu dimulai dari perubahan pada diri kita sendiri. Tidak mungkin perubahan suatu kaum itu dapat terjadi kalau tidak dimulai dari perubahan individu-individu, pribadi-pribadi. Karena kaum itu adalah terdiri dari pribadi-pribadi, individu-individu. Nah, kalau individu-individu itu, pribadi-pribadi kita sendiri sudah melakukan perubahan-perubahan, nanti kaum itu, bangsa itu dengan sendirinya insya Allah akan terjadi perubahan-perubahan. Persoalannya, dari mana kita mulai perubahan itu? Perubahan dari diri kita, dari mana kita mulai? Tentunya kita memulai perubahan itu dari penguatan akidah kita,
yaitu iman kita. Kita mulai dari perubahan itu adalah perubahan dari iman kita, memantapkan keimanan yang ada pada diri kita. Karena iman itu adalah pangkal tempat kita bertolak dan tujuan tempat kita berlabuh. Kalau segala sesuatunya tidak dimulai dengan keimanan, maka perubahan-perubahan yang kita lakukan, keinginan-keinginan kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan, itu akan sia-sia semuanya. Makanya mari kita membangun kekuatan keimanan yang ada pada diri kita. Melandasi perubahan dengan keimanan. Kalau keimanan kita sudah mantap, dilandasi dengan keimanan yang mantap, itulah kita melakukan perubahan-perubahan. Nah, Nabi sendiri itu melakukan perubahan atau hijrah dari Makkah ke Madinah itu bukan hanya perubahan fisik, berpindah tempat dari Makkah ke Madinah dalam artian fisik atau badannya, tapi perubahan yang dilakukan oleh Nabi itu adalah perubahan yang sangat mendasar, yaitu adalah menyelamatkan akidah, menyelamatkan keimanan, yaitu hijratul qalbiyah, perubahan hati, perubahan jiwa, membangun iman, membangun akidah, dan setelah itu barulah kita membangun nilai-nilai yang lain. Makanya Nabi setelah di Madinah itu memulai pembangunan nilai itu, memulai dari membangun masjid. Masjid ini harus kita jadikan untuk membangun culture, membangun budaya, melakukan praktek-praktek baik di dalam kehidupan kita, pembiasaan-pembiasaan baik yang harus kita lakukan. Nah, kalau ini kita bawa kepada surat At-Taubah ayat 20, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi anwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika umul faizun. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka sendiri, mereka memperoleh derajat yang tertinggi di sisi Allah dan akan memperoleh kemenangan. Inilah yang harus kita kejar di dalam kehidupan kita. Bagaimana keimanan kita itu dapat mendorong kita, memacu kita untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam hidup kita kepada hal-hal yang lebih baik, kepada hal-hal yang lebih positif. Terutama adalah perubahan di dalam jiwa kita, yang mungkin selama ini jiwa kita memiliki sifat-sifat yang tidak diinginkan Allah. Katakanlah itu sifat fujur, sifat jahat, yang cenderung membawa kita pada kejahatan. Itu harus kita singkirkan jauh-jauh dan kita bangun sifat yang sehat, yaitu adalah sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita berkomitmen dengan landasan iman untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita, terutama adalah merubah keadaan hati kita, jiwa kita, komitmen kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik, maka harus kita melakukan jihad, perjuangan dengan harta benda dan diri kita sendiri. Jihad itu tidak hanya kalau kita tidak memiliki harta benda, tentu dengan diri kita sendiri. Jadi ada pilihan-pilihan yang diberikan Allah dengan harta benda dan diri kita sendiri. Kalau kita memiliki harta benda dan dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak memiliki harta benda, setidaknya dengan diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Jihad pemikiran misalnya. Bagaimana kita membangun pemikiran-pemikiran yang baik, pemikiran yang positif. Positive thinking di dalam kehidupan kita. Menyampaikan gagasan-gagasan, ide-ide untuk membangun nagari ini, membangun negeri, nagari dan negeri.
Nagari dengan negeri itu berbeda. Tidak sama nagari dengan negeri. Kalau nagari itu cuma adanya di Minangkabau, di Sumatera Barat. Kalau negeri adalah kita ini, bangsa ini, negeri, bangsa Indonesia ini, negeri yang kita cintai ini. Tapi nagari adanya cuma di Minangkabau. Nah, apa kontribusi yang bisa kita lakukan? Jihad apa yang kita lakukan? Kalau anggota dewan, dia berjihad di bidang regulasi, dia berjihad di bidang konstitusi. Bagaimana dia membuat peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyatnya? Bagaimana dia membuat peraturan daerah yang mensejahterakan rakyatnya, bukan mensengsarakan rakyatnya? Bagi anggota DPR kita itu bagaimana dia berjihad di bidang konstitusi, membuat undang-undang yang berpihak kepada rakyatnya, bukan berpihak kepada sekelompok orang, segelintir orang, apakah itu oligar, pengusaha dan lain sebagainya. Ini adalah jihad konstitusi yang bisa dilakukan oleh anggota dewan kita. Begitu juga kalau kita pengusaha, bagaimana di dalam perdagangan kita itu kita membangun ekonomi anti riba misalnya. Bagaimana kita membangun perdagangan itu berdasarkan azas kekeluargaan yang diamanatkan oleh pasal 33. Berdasarkan kekeluargaan yang membawa manfaat bagi kehidupan rakyat banyak, bukan hanya menguntungkan pribadi, tetapi adalah menguntungkan pada rakyat banyak. Makanya kehidupan ekonomi di Sumatera Barat ini kita lebih mengutamakan membangun, membantu pedagang-pedagang non formal kita, ketimbang kita memperbanyak mall di Sumatera Barat ini. Apa salahnya pedagang-pedagang kaki lima itu kita bina dengan sebaik-baiknya sehingga pasar raya itu bisa hidup kembali, tidak menjadi pasar yang mati. Karena orang Sumatera Barat ini, orang Minang ini, di mana-mana hidup dia itu bukan di mall-mall besar, tetapi adalah ekonomi kerakyatan menengah ke bawah. Nah, perjuangan ini harus dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kita. Bagaimana dia membantu masyarakat Minangkabau ini yang berjiwa dagang, bantu modal tanpa bunga besar. Kalau membantu modal dengan bunga besar, menjerat ya pedagang-pedagang kecil kita, itu tentunya tidak sesuai dengan konsep ya, baik konsep syar'i maupun konsep regulasi kita, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jihad begitu juga pada pemuda-pemudi kita. Banyak yang bisa dilakukan jihad oleh pemuda dan pemudi kita. Di bidang media sosial saja bisa dia melakukan dakwah jihad digital. Situs-situs kita yang ada itu. Tetapi banyak generasi muda kita tidak memanfaatkan media sosial yang ada di tangannya itu untuk berjihad di jalan Allah dengan menyampaikan dakwah-dakwah, syiar-syiar Islam, ilmu-ilmu pengetahuan kepada rekan-rekannya, kepada masyarakatnya. Betapa banyaknya pemuda-pemuda kita sekarang ini menghabiskan waktunya secara percuma, tidak banyak bermanfaat bagi dirinya, tidak banyak bermanfaat bagi masyarakatnya, tidak banyak manfaat bagi bangsa dan negaranya. Dan kalau ini kita biarkan berlama-lama, generasi muda kita ke depan tidak kita selamatkan, apa jadinya bangsa ini untuk masa yang akan datang? Kita harus melahirkan pemuda-pemuda kita yang akan datang yang memiliki ide-ide, gagasan-gagasan bagaimana untuk memajukan negari di Sumatera Barat ini, untuk memajukan negeri, untuk memajukan bangsa dan negara kita untuk masa yang akan datang. Orang-orang tua kita, para pejuang kita dahulu memiliki nilai semangat jiwa, jihad, perjuangan. Bekerja keras mereka itu. Perjuangan itu pada dasarnya adalah upaya, usaha maksimal yang harus dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus untuk mencapai tujuan. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini, semangat jihad ini
semangat perjuangan ini untuk mencapai kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat itu masih terlihat belum nampak. Ulama-ulama kita pun juga sekarang ini sudah banyak yang diam, melihat persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita ini. Sementara rakyat sudah sesak napasnya untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seharusnya ulama-ulama kita memberikan pencerahan, memberikan semangat kepada umatnya untuk membangun kekuatan, semangat persatuan dan kesatuan, agar umat ini tidak kehilangan pegangan menghadapi situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa saat ini. Kalau para ulama kita tidak memberikan pencerahan, tidak memberikan kekuatan kepada jamaahnya untuk melakukan hal yang positif di dalam kehidupannya, tentu nanti umat kita ini, rakyat kita ini akan kehilangan pegangan. Harapkan ke depan para ulama kita, umaro kita selalu bersatu bagaikan tali tiga sapilin. Antara ulama, cendekiawan, nenek mama, ya bunda kandung, itu harus menyatu dalam satu kekuatan untuk menghadapi tantangan ke depan. Apabila mereka ini jalan sendiri-sendiri, ulama jalan sendiri, kaum adat jalan sendiri, nenek mama jalan sendiri, intelektual cendekiawan kita jalan sendiri, maka Sumatera Barat ini tidak akan memiliki kekuatan, karena Sumatera Barat ini hanya memiliki sumber daya manusianya. Sumber daya manusia Sumatera Barat ini selama ini memiliki kontribusi yang luar biasa untuk membangun negeri ini. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.